Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video kami, yaitu video materi pengantar geometri tentang subbab 1.3, yaitu postulat dan definisi awal, serta subbab 1.4, yaitu sudut dan relasinya. Sebelumnya, perkenalan terlebih dahulu, kami dari kelompok 2 Offering A, Angkatan 2023, saya, Taufik Romantito. Lalu ada rekan saya, Edestris IT, yang akan menjelaskan materi postulat dan definisi awal. Lalu ada rekan saya, Julia Fatimatu Zahra, yang akan menjelaskan contoh soal dari bab postulat dan definisi awal. Dan yang terakhir ada rekan saya, Muhammad Sadidul Itkon, yang akan menjelaskan bab sudut dan relasinya. Terima kasih dan selamat menyimak. Saya akan menjelaskan 1.3 postulat dan definisi awal. Postulat adalah pernyataan yang dianggap benar tanpa bukti atau pembuktian lebih lanjut. Postulat sering digunakan sebagai dasar dalam membangun suatu sistem atau teori. Dalam matematika, postulat dikenal sebagai aksioma. Baik, saya akan menjelaskan postulat-postulatnya. Yang pertama yaitu postulat 1 yang menyatakan bahwa melalui dua titik yang berbeda terdapat tepat satu garis. Dapat kita lihat ada titik A dan titik B yang dihubungkan oleh satu garis. Kemudian, definisi garis dan segmen. Garis disimbolkan dengan AB yang di atasnya memiliki tanda panah seperti gambar. Kemudian, segmen disimbolkan dengan AB yang di atasnya terdapat satu garis tetapi tidak memiliki tanda panah ke kanan maupun ke kiri. Panjang segmen disimbolkan dengan AB. Kemudian kita masuk ke dalam postulat penggaris yang menyatakan bahwa ukuran setiap segmen garis adalah angka positif yang unik. Definisi panjang segmen. Jarak antara dua titik A dan B adalah panjang segmen garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Dapat kita lihat seperti gambar di mana ada titik A dan titik B di dalam satu garis sehingga jarak A ke B dinamakan dengan panjang segmen. Kemudian postulat penambahan segmen. Di sini kita dapat melihat bahwa ada titik A dan titik B di dalam satu garis dan antara titik A dan titik B terdapat tepat satu titik yaitu titik X sehingga AX ditambah XB itu sama dengan AB. Kemudian kita masuk ke dalam definisi kongruensi segmen, mana segmen garis yang kongruen adalah dua segmen garis yang memiliki panjang yang sama. Dapat kita lihat seperti gambar, ada dua segmen garis yang memiliki panjang yang sama sehingga segmen AB kongruen dengan segmen CD. Nah, midpoint adalah titik yang memisahkan segmen garis menjadi dua bagian yang kongruen. Dapat kita lihat seperti gambar di mana ada titik AB yang dihubungkan oleh satu garis. Kemudian di antara titik A dan titik B terdapat titik C, di mana titik C membagi A dan B sehingga segmen AC kongruen dengan segmen CB. Kemudian definisi sinar yaitu sinar adalah bagian garis yang memiliki titik awal namun tidak memiliki titik akhir. Dapat kita lihat seperti gambar perbedaan dari garis, segmen, dan sinar. Kemudian kita masuk ke dalam postulat 4 yaitu jika dua garis berpotongan maka akan berpotongan di sebuah titik. Dapat kita lihat seperti gambar ada garis M dan garis K yang saling berpotongan sehingga di perpotongan tersebut menghasilkan sebuah titik tengah yaitu titik P. Kemudian kita masuk ke definisi garis paralel, di mana garis paralel adalah garis yang terletak pada bidang yang sama tapi tidak berpotongan. Dapat kita lihat seperti gambar ada dua garis yang di dalam satu bidang yang sama tetapi tidak berpotongan. Kemudian kita masuk ke dalam postulat 5 yaitu pada tiga titik tidak segaris terdapat tepat satu bidang, mana ada tiga titik yang tidak segaris atau tidak menghasilkan sebuah garis lurus terdapat tepat satu bidang. Kemudian kita masuk ke dalam postulat ke-6 yaitu jika dua bidang yang berbeda berpotongan, maka perpotongan keduanya adalah sebuah garis. Dapat kita lihat seperti gambar yaitu ada dua bidang A dan B yang berpotongan, maka hasil dari perpotongan tersebut akan menghasilkan sebuah garis. Kemudian kita masuk ke dalam postulat 7
di mana postulat 7 menyatakan bahwa diberikan dua titik yang berbeda pada sebuah bidang. Garis yang berisi titik-titik ini juga terletak pada bidang tersebut. Dapat kita lihat bahwa postulat 7 menyatakan bahwa ada dua titik yang berbeda pada sebuah bidang, di mana garis-garis yang berisi titik-titik ini juga terletak pada bidang tersebut. Kemudian kita masuk ke teorema 131 yang menyatakan bahwa midpoint dari segmen garis adalah unik, di mana ada dua titik A dan B yang dihubungkan oleh satu garis, dan titik A dan B memiliki midpoint titik C, sehingga segmen AC kongruen dengan segmen CB. Di sini teorema 131 menyatakan bahwa hanya terdapat satu midpoint yang dapat membagi segmen AB menjadi dua bagian yang kongruen. Nah, itulah makanya dikatakan bahwa midpoint dari segmen garis adalah unik. Selanjutnya kita masuk ke contoh soalnya. Nomor 1, sebutkan garis-garis yang A sejajar, B tidak sejajar. Nah, dalam gambar di samping kita bisa ketahui garis-garis yang sejajar yaitu ada garis M dengan garis T. Kenapa? Karena jika garis M atau garis T itu kita perpanjang, mereka tidak akan berpotongan. Lanjut, yang tidak sejajar ada garis M dengan ruas garis AD. Tapi selain dengan ruas AD, garis M juga tidak sejajar dengan ruas garis AC, MB, BC, dan sebagainya. Begitu juga dengan garis T. Garis T itu tidak sejajar dengan ruas garis AM, AB, AD, AC, dan sebagainya. Lanjut, nomor 2, kelompokkan pernyataan berikut termasuk benar atau salah. Jadi nomor 2 ini berhubungan dengan postulat penambahan segmen yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama, AB plus BC sama dengan AD. Menurut postulat penambahan segmen, jika AB ditambah BC, itu akan menghasilkan AC, bukan AD. Jadi pernyataan A itu salah. Yang pernyataan B, AD min CD sama dengan AB, itu juga salah. Karena jika AD dikurangi CD akan menghasilkan AC. Yang C, AD min CD sama dengan AC. Nah, yang C ini baru benar ya. Ketika AD dikurangi CD, itu betul akan menghasilkan AC. Selanjutnya yang D, AB ditambah BC ditambah CD sama dengan AC. Ini juga salah karena ketika AB ditambah BC ditambah CD, menurut postulat penambahan segmen itu akan menghasilkan AD, bukan AC. Lanjut yang terakhir, yang E, AB sama dengan BC. Ini juga salah ya, karena ruas garis AB itu titik tengahnya kan M. Nah, sedangkan BC itu adalah setengahnya AB, yang artinya BC itu sama dengan AM. Jadi, tidak benar bahwa AB sama dengan BC. Nomor 3, diberikan AM sama dengan 2X plus 1, MB sama dengan 3X plus 2, dan AB sama dengan 6X min 4. Temukan X dan AB. Masuk ke pembahasannya. Jadi menurut postulat penambahan segmen, AB itu bisa kita jabarkan menjadi AB sama dengan AM plus MB. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai AB, AM, MB dari soal yang sudah diketahui, yaitu AB 6X min 4 sama dengan 2X plus 1 ditambah 3X plus 2. Nah, selanjutnya kita operasikan tiap sukunya menjadi 6X min 4 sama dengan 5X plus 3. Selanjutnya 5X kita pindah ruas, 4 juga kita pindah ruas menjadi 6X min 5X sama dengan 3 plus 4. Soalnya kita ketemu X-nya sama dengan 7. Nah, kalau X-nya sudah ketemu, kita bisa mencari AB-nya. AB dari soal diketahui bahwa AB sama dengan 6X min 4. Kita masukkan nilai X ke dalamnya menjadi AB sama dengan 6 kali 7 min 4, dan ketemu hasilnya AB sama dengan 38. Jadi kita sudah ketemu nilai yang dicarinya, yaitu X dan AB. X sama dengan 7 dan AB sama dengan 38. Lanjut nomor 4, misalkan ada titik non-koplanar A, B, C, dan D menggunakan 3 titik sekaligus, misalnya A, B, dan C, berapa bidang yang dapat dihasilkan oleh titik-titik tersebut? Jadi maksudnya nomor 4 itu, titik non-koplanar kita ketahui bahwa titik non-koplanar itu
adalah titik yang tidak sebidang. Makanya ilustrasi pada gambar A, B, C, dan D itu mencar-mencar. Ada yang di bidang atas, bidang kanan, kiri, ada juga yang di alas. Nah, dari keempat titik tersebut, kalau kita hubungkan 3 titiknya, itu akan menghasilkan berapa bidang? Langsung saja ke pembahasannya. Dalam suatu bidang, misal ada bidang ABC, itu akan sama saja dengan bidang BAC, CBA, dan CAB. Artinya urutan tidak diperhatikan atau hanya dihitung sekali. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan soal ini bisa menggunakan rumus kombinasi menjadi 4C3 sama dengan 4 faktorial per 3 faktorial kali 1 faktorial, yang akan menghasilkan 4. Nah, jika kita data, maka 4 bidang itu ialah ABC, ABD, ACD, dan CDB. Nomor 5, diberikan segmen AB seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Gambar segmen TV pada garis N sehingga segmen TV sama dengan setengah AB. Nah, pembahasannya itu, yang pertama untuk menentukan TV, kita harus menentukan titik tengah AB. Karena yang diminta TV sama dengan setengah AB. Kita sebut saja titik tengah AB itu sebagai D. Nah, langkah kedua yaitu buat AT tegak lurus dengan garis N. Dan buat DV tegak lurus garis N. Sehingga akan menghasilkan TV sama dengan setengah AB seperti yang digambar tersebut. Bab 1.4 Sudut dan relasinya. Definisi sudut. Sudut adalah gabungan dari dua sinar yang memiliki titik awal yang sama. Titik temu dari kedua sinar ini dinamakan vertex. Vertex sendiri berasal dari bahasa Inggris yang artinya puncak. Dan dalam postulat 8 yang kita pelajari, ukuran sudut adalah angka yang unik. Dikatakan unik dikarenakan setiap sudut tidak sama dengan sudut yang lainnya. Selanjutnya, dalam postulat 9, atau seperti yang tertulis adalah postulat penambahan sudut, jika sebuah titik D terletak di bagian dalam sudut ABC, maka sudut ABD ditambah sudut DBC sama dengan besaran sudut ABC. Secara tidak langsung, pernyataan ini menjadi benar sesuai gambar di bawah ini. Jenis-jenis sudut. Jenis-jenis sudut dikategorikan berdasarkan besar sudut yang dimilikinya. Setidaknya ada 5 macam jenis sudut yang diketahui dalam buku yang kita pelajari. Pertama, sudut lancip. Sudut lancip merupakan sudut yang memiliki besar sudut kurang dari 90 derajat. Kedua, sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang memiliki besar sudut sama dengan 90 derajat. Ketiga, sudut tumpul. Sudut tumpul mempunyai besar sudut lebih dari 90 derajat. Seharusnya sudut tumpul tidak lebih besar dari 180 derajat. Keempat, sudut lurus. Sudut lurus atau sudut yang sisi-sisinya membentuk sinar-sinar yang saling berhadapan membentuk garis lurus. Memiliki besar sudut 180 derajat. Kelima, sudut refleks. Sudut refleks adalah sudut yang memiliki besar sudut antara 180 derajat sampai 360 derajat. Definisi sudut kongruen. Sebuah sudut dapat dikatakan kongruen apabila keduanya memiliki besar sudut yang sama. Jadi, semua sudut yang sama besar disebut kongruen. Dapat dilihat seperti contoh di bawah ini, sebuah sudut siku-siku yang memiliki besar sudut yang sama dibuktikan dengan tanda kotak kecil di bagian pojok sudut tersebut. Selanjutnya adalah bisektor. Yang dimaksud dengan bisektor adalah sinar garis yang membagi dua, khususnya garis lurus yang membagi dua sudut atau ruas garis. Sudut yang dipisahkan oleh sinar tersebut memiliki sudut yang kongruen atau sama besar. Definisi sudut berkomplemen dan bersuplemen. Dua sudut dikatakan berkomplemen jika keduanya memiliki jumlah sudut 90 derajat. Sedangkan dikatakan bersuplemen
apabila jumlah sudutnya 180 derajat. Teorema 1.4.1. Hanya ada satu dan hanya satu bisektor untuk sudut tertentu. Berdasarkan definisi garis bagi sudut, bisektor, postulat penjumlahan sudut, dan postulat 8, kita dapat membenarkan teorema berikut ini. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soalnya. Yang pertama, sebutkan jenis sudut-sudut berikut ini. A. 137 derajat. Dapat kita ketahui pada catatan sebelumnya, jika terdapat besaran sudut yang lebih besar dari 90 derajat tetapi kurang dari 180 derajat, maka ia termasuk jenis sudut tumpul. B. 36 derajat. Pada catatan sebelumnya, jika terdapat sudut yang memiliki besaran kurang dari 90 derajat, maka ia termasuk jenis sudut lancip. C. 180 derajat. Pada catatan sebelumnya, jika terdapat besaran sudut yang tepat 180 derajat, maka ia termasuk jenis sudut pelurus. Nomor 2. Sebutkan hubungan dari sudut 1 dan sudut 2 pada gambar di bawah. Dapat kita ketahui, sudut 1 dan sudut 2 adalah sudut ABD dengan sudut DBC. Kedua sudut ini saling berhimpitan dan membentuk sudut ABC, yang mana sudut ABC merupakan sudut siku-siku. Ketika terdapat dua sudut ketika dihimpitkan menjadi sudut siku-siku, maka mereka memiliki hubungan berkomplement. Nomor 3. Sebutkan hubungan dari sudut 3 dan sudut 4 pada gambar di bawah. Dapat kita ketahui sudut 3 adalah EFH dan sudut 4 adalah HFG. Ketika dua sudut ini saling dihimpitkan, mereka digabung menjadi sudut EFG. Sudut EFG adalah sudut pelurus, yang mana besarannya adalah 180 derajat. Maka hubungan dari sudut 3 dan sudut 4 adalah bersuplemen. Baik, kita akan masuk ke soal hitung-hitungannya. Di sini kita akan menggunakan catatan dari postulat penambahan sudut untuk mengerjakan soal nomor 4 dan nomor 5. Kita mulai dari nomor 4. Diketahui besaran sudut RST, besaran sudut TSV, besaran sudut RSV. Sedemikian serupa sehingga kita diminta untuk mencari nilai X. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Kita melihat gambar lalu kita menggunakan postulat penambahan sudut, kita mengetahui bahwa sudut RSV adalah penjumlahan dari sudut RST ditambah sudut TSV. Maka dari itu kita masukkan nilai-nilainya menjadi besaran sudut RSV adalah 67 derajat sama dengan besaran sudut RST 2x plus 10 ditambah dengan besaran sudut TSV 3x min 2. Lalu kita hitung nilai-nilainya 2x plus 3x sama dengan 5x, lalu plus 10 dikurangi 2 menjadi negatif 8. Setelah itu kita gunakan properti penambahan, ruas kanan dan kiri kita tambah 8, lalu kita dapatkan hasil 75 derajat sama dengan 5x. Lalu ruas kanan dan kiri kita gunakan properti pembagian dibagi 5. Maka kita dapatkan nilai X sama dengan 15 derajat. Lanjut untuk soal nomor 5. Diketahui besaran sudut RST, besaran sudut TSV, besaran sudut RSV sedemikian sehingga kita diminta untuk mencari nilai X dan nilai besaran sudut RSV. Lanjut kita ke pembahasan. Dengan gambar yang sama, maka kita juga dapat menyimpulkan menggunakan postulat penambahan sudut, besaran sudut RSV sama dengan besaran sudut RST ditambah besaran sudut TSV. Maka kita masukkan nilai-nilainya menjadi 4 dikali 2x plus 3 min 7 sama dengan 5x plus 1 min 3 ditambah 4x min 2 tambah 3. Setelah itu kita hitung, kita distribusikan setiap ruas, dan kita dapatkan hasil 8x plus 5 sama dengan 9x min 3. Yang memiliki variabel x di sebelah kanan dan yang tidak memiliki variabel x di sebelah kiri. Kita dapatkan hasil x sama dengan 8 derajat. Setelah kita menemukan nilai x, maka kita substitusikan kepada persamaan besaran sudut RSV untuk mendapatkan nilai RSV. Kita tulis persamaan RSV sama dengan 4 dikali 2x plus 3 dikurangi 7, lalu kita distribusikan menjadi 8x plus 5. Lalu nilai x kita ganti dengan 8 menjadi 8 dikali 8 dikurangi 7, sama dengan 57 derajat.
Maka jawaban yang kita peroleh adalah nilai X sama dengan 8 derajat dan nilai besaran RSV adalah 57 derajat. Baik teman-teman, jadi itu tadi adalah penjelasan serta contoh soal mengenai materi postulat dan definisi awal serta materi sudut dan relasinya. Dapat kita simpulkan bahwa postulat adalah anggapan yang dianggap benar tanpa harus dibuktikan. Hal ini digunakan sebagai dasar-dasar pembuktian matematis. Lalu dari bab sudut juga kita dapat ketahui bahwa ada beberapa jenis-jenis sudut serta ada relasi dari sudut-sudut tersebut. Baik teman-teman, semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak dan jangan lupa tersenyum hari ini.